Halo guys. Perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Benedict Bunwali. Saya Willy Broduscono. Saya Krista Susan Rindun. Saya Maria Astian Jawa. Saya Diki Ratu. Saya Karisan Tukai Nalero. Saya William Samuel Desengo. Saya Lana Monsele. Dan saya Valencio Pablo Gustapena. Kami dari kelompok 13. Mata kuliah observasi dan wawancara. Di sini kami akan menampilkan video wawancara kami dengan tema kehilangan motivasi hidup. Selamat menyaksikan. Selamat sore kakak. Selamat sore. Sebelumnya kami mau terima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai pada sore hari ini. Jadi mungkin supaya kita lebih akrab lagi, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karista Tukai Nalero, mungkin kakak bisa panggil Tika. Nama saya Maria Astian Jawa, kakak bisa panggil Asti. Kalau saya nama lengkap bisa disapa Evi. Ya, jadi kakak, tujuan kita wawancara sore hari ini itu adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah observasi dan wawancara. Jadi karena itu kami minta kesediaan kakak untuk wawancara hari ini. Jadi mungkin apakah kakak sudah siap atau bersedia? Saya sudah siap dan bersedia. Terima kasih. Baik, mungkin kami bisa tahu dulu mungkin kesibukan kakak sehari-hari itu seperti apa selain kuliah. Kalau kesibukan saya sehari-hari kalau tidak kuliah itu kan di bengkel kerja cari tambahan begitu. Oh, jadi pas pulang kuliah baru kakak ke bengkel Iya. kerja. Sebelumnya nih kak, kalau boleh tahu kakak punya alasan masuk ke FKM itu apa? Kalau alasan saya masuk ke FKM bisa menambah wawasan atau kemampuan dan juga banyak pengalaman begitu. Jadi kalau masuk FKM ini kayak tidak ada paksaan begitu. Tidak ada paksaan kemauan sendiri. Oh, iya. Jadi kakak ini sekarang kuliah begitu ya. Jadi kakak punya kesibukan seperti tadi yang kakak bilang, kerja setelah pulang kuliah, kerja di bengkel. Mungkin dari setiap yang kakak jalankan itu mungkin kakak ada kendala begitu. Kalau kendala itu karena kendala di waktu, kadang banyak tugas ya, dan tentu ini untuk ke bengkel itu jarang, jadi kebutuhan semacam keuangan itu bisa terhambat begitu. Keuangan. Ya. Kalau waktu sendiri bagaimana kakak bisa atur untuk waktu kuliah dan waktu kerja? Kalau atur waktu untuk kuliah kan kalinya pasti ke kampus, kan kami kuliah pagi ke kampus. Jelas kalau pulang siang tidak ada tugas ya di bengkel. Mungkin dari kendala yang sudah kakak alami itu, apakah ada tekanan dari luar atau dari keluarga atau dari lingkungan? Kalau saya sendiri pasti ada karena semacam kerja tugas begitu lah. Kan kita tinggal di rumah, tinggal di kakak tuh. Jadi semacam keluar malu untuk kerja tugas, kadang tidak dipercaya, bilang foya-foya begitu. Jadi misalnya dalam kakak mengalami kendala tersebut, kakak itu kakak rasanya mau dipendam sendiri atau bagaimana kakak punya teman untuk berbagi cerita supaya lebih kakak lebih leluasa perasaannya seperti itu? Kalau kita pilih pendam sendiri, cerita ke Tuhan begitu. Kalau cerita ke orang lain kadang tidak efektif begitu lagi, tidak membantu begitu. Paling habis di situ. Apa mungkin kakak merasa mereka kurang bisa dipercaya untuk berbagi begitu? Saya rasa begitu, kecuali ketemu ayah dan ibu sendiri. Iya. Jadi kakak memilih untuk pendam. Iya, pendam sendiri. Ceritanya ke Tuhan begitu. Ini kalau boleh tahu kakak misalnya kendala itu kakak kan sudah, apakah kendala tersebut itu kakak sudah mencoba untuk mengatasi, untuk menghadapi, atau kakak hanya terpendam terus? Kadang pendam terus, mau cerita juga salah, serba salah. Tetap pendam. Tidak mau Jadi cerita. kakak tidak ada kepikiran Iya. untuk bercerita ke orang Iya. lain tentang kakak punya masalah. Iya. Selama kakak memendam perasaan itu, bagaimana kakak punya perasaan pendam? Selama kita pendam, jujur kita sendiri di kos begitu sampai menangis. Jadi pikiran tahu buat ingkar mana kita dalam hati, Tuhan dorong kita supaya kita bisa selesai.
Jadi kakak, dari semua kendala yang sudah kakak ceritakan, yang kakak alami selama ini, apakah ada fase di mana mungkin kakak itu merasa putus asa atau mungkin berpikir sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani ini? Saya pernah berpikir untuk semacam mengakhiri begitu, karena dari tekanan keluarga, khususnya membuat perkuliahan ini kan semacam kan ke setengah malam kan pasti mau keluar kerja tugas itu. Nah di situ dong pasti larang. Nah beta berpikir kenapa kuliah tapi kalau keluar kerja tugas ini dong larang. Dari situ beta merasa terbeban sekali. Tapi beta pilih untuk beta tetap sendiri pandang begitu untuk, dan beta berpikir mau akhir hidup. Jadi kalau dengan kendala masalah yang kakak hadapi, mungkin menurut kakak tuh masalah terberat apa yang kakak alami sampai kakak tuh merasa bahwa kalau kakak tuh sudah kehilangan motivasi untuk hidup begitu? Kayak masalah terberat apa yang kakak pernah hadapi atau alami sehingga kakak tuh merasa kakak diri tuh kayak kalau kakak tuh kayak tidak ada motivasi untuk hidup begitu? Masalah terberat saya itu di keluarga saya di sini, kayak semacam tekanan tak lalu begitu. Jadi beta juga berpikir kalau beta lanjut, beta juga pikirin bagaimana kalau mau berhenti di sini juga. Beta berpikir harus ke mana. Jadi seperti yang tadi sudah kakak sampaikan, kalau kakak sendiri ini mengalami misalnya dukungan finansial dari orang tua itu mungkin tidak terlalu mencukupi untuk kakak. Terus kakak merasa putus asa itu karena misalnya mau kerja tugas, orang tua tidak percaya gitu. Jadi mungkin pandangan kami mungkin orang tua itu harusnya mendukung anak supaya bisa cepat selesai dengan cara mungkin mengizinkan anak kerja tugas atau lain sebagainya. Jadi apa mungkin orang tua kakak ini tidak mendukung kakak dalam perkuliahan untuk cepat selesai melakukan tugas-tugas selain dari finansial tadi? Pasti akan mendukung, tapi kadang sebagai seorang laki-laki tuh kalau keluar pasti berpikir ini anak hanya mau mabok atau foya-foya begitu, bukan tujuannya untuk kerja tugas begitu. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat kakak juga menjadi putus asa. Iya. Kenapa orang tua saya seperti ini Iya. tidak mendukung? Oke. Jadi seperti tadi yang kakak sudah bilang, kalau kembali lagi ke orang tua, tadi kakak bilang kalau hanya mampu bercerita ke orang tua, tidak mau ke orang-orang yang lain karena kakak kurang percaya atau kurang bisa untuk bercerita. Jadi mungkin kita sebagai orang mungkin kita itu pasti punya satu toko atau sesuatu mungkin yang bisa kita saya mau jadi dia, saya mau buat sesuatu supaya bisa menjalani hidup saya dengan begini seperti dia. Jadi mungkin apakah kakak punya seseorang atau sesuatu yang membuat kakak terinspirasi untuk menjalani hidup kakak begitu? Membuat saya terinspirasi itu seorang perempuan khususnya di FKM. Dia kan bisa begitu. Bisa, nah beta berpikir kenapa beta bisa. Beta dari situ semacam mendekatkan diri dengan dia untuk belajar begitu, untuk belajar untuk capai apa yang beta mau. Iya, untuk supaya lebih bisa Iya. menjalani hidup yang baik. Iya. Jadi kayak selain orang tua ada juga orang yang Iya. bisa menjadikan kakak bisa kayak ada orang yang bisa dijadikan sebagai motivator atau inspirasi. Kalau boleh tahu kakak bagaimana perasaan kakak setelah bercerita, meluapkan segala misalnya keluh kesah kakak gitu, bagaimana perasaannya? Setelah saya cerita begitu, saya rasa paling lega karena selama ini beta pendam sendiri. Setelah beta cerita ini, beta merasa lega, bisa keluar dari itu masalah. Jadi kakak kalau boleh tahu misalnya
kan dia sudah menjadi motivasi kakak untuk bisa keluar dari zona tersebut. Jadi kalau kakak sudah benar-benar keluar dari zona tersebut, kakak nantinya mau hidup yang seperti apa begitu setelah keluar dari zona tersebut. Kalau dari saya, kalau setelah keluar dari itu zona, kita mau jalankan kita hidup sehari-hari itu dengan senang begitu, jangan terlalu terbebani begitu. Ya kakak, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa kami tanya. Kami juga mau terima kasih banyak kakak sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini, untuk memenuhi tugas kami juga. Selain itu kami juga berharap semoga kakak bisa menjalani hari-hari dengan baik. Semoga kakak bisa bangkit lagi dari kendala-kendala yang kakak alami selama ini. Semangat terus. Semangat. Terima kasih Terima kasih Kak. Kak. Sekian video dari kami, jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Bye.